Yang menjadi masalah ini karena judulnya. Iya. Ya, saya juga protes itu judulnya. Ya, Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, selamat Siap. malam ya. Malam Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi luar biasa ya kita malam hari ini kedatangan sosok yang termasuk sangat saya kagumi di Wajo ini. Siap, makasih Nanda. Ya jadi luar biasa karena malam hari ini walaupun sejauh ini saya selalu bersama dengan Bapak ini. Siap. Namun tentu saya butuh mengenali lebih dalam siapa sih sosok Insinyur Haji Sudirman Meru yang sesungguhnya ya seperti Siap. itu. Jadi Anda ini saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo. Lebih tepatnya di posisi Saya di DPRD Kabupaten Wajo di Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo sekaligus sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Wajo. luar biasa ya, banyak amanah diberikan kepada Anda ini untuk mengawal aspirasi rakyat tentunya. Siap. Dan selain itu tentu kita juga mengenal Anda sebagai seorang yang sangat dekat dengan rakyat. Bukan karena ini ya, bukan karena kita berbicara tentang hubungan politik di sini, tetapi memang secara kenyataannya di masyarakat saat ini Anda dikenal sangat dekat ya dengan rakyat tentunya. Ini sangat menginspirasi bagi kami. Siap. Boleh sedikit bercerita sedekat apa sih Anda dengan masyarakat? Yang menjadi motivasi itu yang kita kan tahu bahwa agama mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang lebih bermanfaat kepada sesamanya. Nah, dengan dasar itu ya tentu kami mencoba mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat dengan profesi yang saya miliki. Jadi kedekatan dengan masyarakat sebelum Anda duduk di Dewan? Jadi jauh sebelum saya duduk di DPRD Kabupaten Wajo, memang saya sudah terpanggil untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekaligus membangun kerjasama dengan masyarakat. Karena kenapa? Karena baru kita mengenal arti hidup kita ini ketika kita bersama dengan masyarakat. Keren sekali kata-kata Anda malam hari ini. Jadi selama ini sebelum Anda duduk di Dewan, sebelum akhirnya melangkahkan kaki untuk mencoba mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, Anda sudah berada di tengah-tengah masyarakat ya. Apa sih aktivitas-aktivitas Anda sebelum berada di Dewan itu, Pak? Jadi sebenarnya aktivitas saya sebelum menjadi anggota DPR dengan menjadi anggota DPR yaitu sebenarnya hanya kebetulan ada sinkronisasinya. Karena pada dasarnya saya tidak pernah menghubungkan antara kegiatan sosial yang saya lakukan dengan bercita-cita mau masuk di DPR. Karena kenapa? Karena memang saya belum berminat pada waktu itu untuk terjun di politik. Berarti di sini kuncinya ya. Siap. Anda artinya tidak sama sekali menghubungkan antara niatan untuk menjadi anggota Dewan dengan kehidupan sosial Anda sehari-hari. Tidak ada sama sekali. Akan tetapi setelah saya menjadi anggota Dewan justru itulah yang menjadi motivasi. Karena saya punya prinsip bahwa sedangkan saya tidak digaji oleh negara, saya bisa berbuat sesuatu kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah setelah saya mendapat amanah di DPRD Kabupaten Wajo, maka tentu itu amanah itu akan saya lebih tingkatkan lagi karena sudah ada fasilitas negara yang melekat pada diri kami. Nah, yang saya kenalkan, yang saya awal mengenal Anda ini adalah sebagai anggota DPRD. Nah, sebelumnya saya kurang tahu siapa sih sosok Insinyur Haji Sudirman Meru di masyarakat itu, maksud saya apa sih aktivitas Anda sebelum itu? Jadi terkait dengan aktivitas saya selama belum masuk di anggota DPR, banyak profesi yang telah saya lakukan, yaitu saya pada saat menjadi mahasiswa, saya aktif sebagai asisten dosen dan juga asisten lapangan praktek. Kemudian setelah selesai menjadi seorang sarjana, saya sempat mengabdikan diri kurang lebih 5 tahun di Universitas Muslim Indonesia sebagai dosen luar biasa. Tanda kutip ya, sebagai dosen luar biasa. Luar biasa. Ya. Dosen, saya dosen itu artinya dosen yang tidak terikat oleh
lembaga. Tetapi Anda pernah mengabdi sebagai dosen sebelumnya. Siap. Jadi sejak mahasiswa memang sudah terlihat potensi-potensi itu. Ya, karena alhamdulillah sejak kami menjadi mahasiswa, tentu daripada penilaian dosen kami, sehingga kami diajak untuk membantu dalam berbagai hal, terutama dalam praktek-praktek lapangan. Karena kami di Eksakta, di bidang pertanian, maka tentu banyak kegiatan-kegiatan lapangannya yang memerlukan pendampingan dari mahasiswa itu sendiri. Alhamdulillah kami menjalani itu sebagai asisten dosen. Ya, jadi sejak mahasiswa sudah mendapat berbagai kepercayaan Bapak ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Dan itu terbawa sampai dengan saat ini. Karena jujur saja kami pantau sejauh ini, mohon maaf kami agak-agak mencoba mengenali Anda lewat media sosial. Siap. Karena Anda juga dikenal sebagai orang yang sangat aktif bermedia sosial. Siap. Ya, sejauh ini kami pantau memang bukannya aktivitas Anda sebagai perwakilan rakyat yang Anda unggah di media sosial, tetapi juga keseharian di kehidupan sosial Anda seperti itu. Ya. Yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kita melangkah ke sana bahwa setelah kami pasca selesai atau kembali mengabdi di kampung, maka tugas saya di Makassar di Universitas Muslim Indonesia itu kami tinggalkan dan kembali mengabdi di Yayasan Nurul Asadiyah Calacu sebagai guru madrasah dengan mata pelajaran pertama mata pelajaran biologi, kemudian mata pelajaran pengembangan diri. Gitu. Jadi ceritanya panjang ini ya. Jadi dari dosen LB dosen luar biasa kemudian memilih pulang kampung jadi guru. Apa motivasinya? Kenapa kok harus memilih pulang kampung menjadi guru, Pak? Ya, itulah mungkin panggilan jiwa. Karena kenapa? Karena di antara kami bersama dengan sahabat-sahabat kami, semuanya berkarir di luar Wajo. Ada di Jakarta, di Makassar, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya memang selalu terpanggil untuk pulang mengabdi di Wajo. Karena kenapa? Karena teman-teman itu saya yang menemani untuk mencari pekerjaan baik di Jakarta maupun di tempat lain. Akan tetapi saya tidak pernah termotivasi untuk mengabdi di daerah lain, hanya ingin betul mengabdi di daerah. Oh, menarik sekali nih. Anda menemani orang-orang, teman-teman Anda untuk mencari pekerjaan di luar sana, kemudian Anda sendiri harus selalu memang terpanggil untuk pulang ke Wajo. Siap. Luar biasa. Kenapa kok mau menemani orang kemudian Anda sendiri justru memilih kembali ke Wajo? Sebegitu cintanya ke Anda dengan Wajo ini? Pertama, sebegitu cintanya kami di daerah kami, kemudian kami berpikir kalau semua orang-orang yang punya potensi meninggalkan Wajo, bagaimana tentang perkembangan diri kita? Walaupun sebenarnya saya menyadari bahwa saya ini bukan orang siapa-siapa, orang yang lebih berpotensi, akan tetapi saya punya jiwa pengabdian. Akhirnya kami kembali di Wajo. Nah, bolehkah saya simpulkan bahwa sebenarnya Wajo ini punya banyak potensi, hanya saja tidak semua potensi itu terserap kembali ke daerah ini. Ya, itulah yang menjadi kendala bagi kita, bahwa putra-putra terbaik Kabupaten Wajo itu banyak mengabdi di daerah lain yang seharusnya harus kembali mengabdi. Kalau pun tidak mengabdi, tentu harus mereka juga memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan Wajo baik sekarang maupun ke depan. Jadi mereka yang memilih tinggalkan Wajo tidak salah, asal tetap berkontribusi seperti itu, Pak. Ya, karena tentu kita juga memaklumi bahwa tentu orang-orang yang punya potensi di Wajo tidak bisa terserap semua. Akan tetapi memang yang punya potensi yang lebih, tentu mereka lebih berkiprah kepada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Karena kenapa? Karena kalau mereka mampu berbuat di tingkat nasional, maka tentu ketika dia sadar untuk memberikan kontribusi ke daerah kita, saya kira lebih mudah lagi. Jadi kuncinya adalah kontribusi. Kontribusi. Dan Anda yakin Wajo akan lebih maju kalau misalnya semua potensi itu kembali berkontribusi untuk daerahnya? Saya kira Wajo ini adalah suatu daerah yang punya anugerah yang sangat luar biasa. Baik potensi sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Tinggal bagaimana memanage dan mengelola dengan baik. Semuanya ada di Wajo. Alhamdulillah. Ya, jadi sini saya juga agak sepakat karena salah satu dosen saya itu pernah mengatakan Wajo adalah gudangnya orang pintar, orang cerdas maksudnya waktu itu.
Apakah Anda setuju itu? Saya sangat setuju, baik cerdas di bidang legislatif maupun eksekutif, juga cerdas di bidang perdagangan. Terutama itu yang paling dikenal adalah Siap. orang wajah adalah seorang pedagang. Siap. Ya, nah kembali ke situ tadi. Kami mencoba mengenali Anda lebih jauh dan ternyata mudah untuk mengenali sosok Insinyur Haji Sudirman Meru lewat media sosial. Sejauh ini seaktif apa sih Anda bermedia sosial? Jadi tentu kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo maupun di luar daripada Kabupaten Wajo, kami ini adalah pekerja publik. Artinya kami dipilih dan diberikan amanah oleh rakyat untuk mengemban suatu amanah yang lebih ini. Makanya segala bentuk kegiatan kami harus kami laporkan kepada masyarakat dalam bentuk dipublish di Facebook. Karena kenapa? Karena itu adalah alat yang lebih mudah untuk memperkenalkan diri. Jadi ada dua yang kami lakukan, di samping kegiatan-kegiatan kami lakukan secara kelembagaan maupun di luar kelembagaan kami publik. Karena kenapa? Karena kami dipilih untuk diberdayakan oleh masyarakat. Dalam arti kata melo maki gunaki masyarakat. Itulah, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Ya, Bapak, jadi kami berkesimpulan bahwa bagi Anda bermedia sosial itu adalah satu bentuk pertanggungjawaban sosial. Ya? Siap, ya. Jadi begini, kita kan harus menyadari bahwa media sosial itu ketika dilaksanakan atau dilakukan dengan baik, saya kira itu adalah suatu media yang paling bagus. Akan tetapi ketika orang menyalahgunakan media itu, maka tentu dampaknya juga yang sangat negatif. Jadi saya berpikiran positif saja, apapun yang saya lakukan itu saya harus publish dan saya harus menerima dua tanggapan, baik tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Akan tetapi saya berpikir selama itu hal positif yang saya lakukan, kita abaikan hal-hal yang negatif. Nah, menarik. Saya juga tahu Anda pernah mendapat tanggapan negatif karena mengunggah aktivitas walaupun bukan aktivitas seperti apa ya, hanya melaporkan aktivitas pembangunan di Kota Sengkang, kemudian tiba-tiba muncul suara-suara negatif di media sosial. Bagaimana sih Anda menanggapi waktu itu? Itulah ada dua sisi tanggapan. Ya, pertama, kami merasa berbuat baik kepada masyarakat. Karena kami diminta hadir di situ, di daerah itu ada perbaikan jalan. Ya, kami unggah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jangan lewat di tempat ini atau di jalan ini karena untuk sementara dalam perbaikan. Menurut saya itu hal positif. Niatnya baik. Ya, akan tetapi oleh saudara kita dari media dari rekan wartawan, dia melihat kegiatan kami itu, langsung dia minta kepada kami untuk dipublik. Jadi saya katakan bahwa kalau mau, ini panjang ceritanya, karena ini sebagai bentuk klarifikasi. Saya sampaikan kepada dia bahwa kalau mau ini dibuat berita, ini bukan ranah saya. Ini bukan komisi kami yang menangani, ini komisi 3. Kami adalah komisi 2. Kalau topung Anda ingin mendapatkan data dan informasi, silakan berkoordinasi dengan pihak komisi 3. Akan tetapi hal yang saya lakukan sebelum atau setelah saya melakukan, saya berkoordinasi dengan anggota komisi 3 yang kami tempatkan di komisi 3, menyatakan bahwa ada hal yang terjadi seperti ini, tolong disampaikan di komisinya. Akan tetapi proses itu belum sampai, sudah muncul di koran. Yang menjadi masalah ini karena judulnya. Ya, saya juga protes itu judulnya karena dikatakan di situ bahwa Ketua Komisi 2 mengawasi proses pembangunan jalan. Seandainya dikatakan anggota DPRD Sudirman Meru dari Dapil 1 yang melakukan pengawasan atau pemantauan, itu tidak menjadi masalah. Ini hanya perbedaan. Akan tetapi kalau mau dipandang positifnya, wajar-wajar saja. Ketika kami masuk di Dewan, tidak lagi orang berpikir anggota DPR Komisi sekian, hanya masyarakat mengatakan anggota DPRD Kabupaten Wajo. Apapun bentuk kegiatan kami itu selalu dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Akan tetapi kami berada di wilayah politik, maka itulah
Yang penting kita nikmati saja. Bagi saya tidak mempersoalkan. Tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena saya lihat tanggapan masyarakat, ya boleh saya lihat 80-20. 80 yang membenarkan saya, 20 yang salah memahami. Ya, salah memaknai. Jadi ya, berawal dari niat baik, ya, ingin menyampaikan ke masyarakat, menginformasikan bahwa jangan lewati area itu, dan juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban sosial di dapil sendiri. Kemudian itu menjadi bola salju yang digulirkan seperti itu. Dan tetapi itu kita harus selalu memetik hikmahnya. Di balik itu justru saya lebih tersosialisasi ya di tengah-tengah masyarakat, makanya saya menikmati saja, enjoy saja. Kami di DPR tidak, ya itu kan bahasa wartawan, kami di DPR biasa-biasa saja. Yang dalam ranah politik ya badang boleh berkawang, akan tetapi hati kita belum tentu. Tetapi walaupun hati ini, tetapi badang harus tetap memperlihatkan kebersamaan. Itulah wilayah politik. Jadi waktu itu di DPRD tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah hanya di media. Di media. Cuma karena judulnya itu yang agak sensitif. Artinya orang bisa memaknai lain. Ketika orang tidak membaca narasinya, maka tentu persepsinya itu bahwa salah kamar berarti di tempat tidur. Padahal itu bukan itu maksudnya. Makanya ini judulnya yang sangat sensitif. Akan tetapi saya protes sama wartawannya bilang, kalau saya tidak buat seperti itu Pak Haji, maka orang tidak tertarik membacanya. Seperti itu ya. Nah, itulah teman-teman kita ya. Kita memaklumi juga profesi wartawan. Luar biasa. Dan Anda sampai hari ini tidak mempersoalkan kejadian hari itu? Saya tidak mempersoalkan. Saya ini sudah 3 kali naik di media dengan judul yang sama. Akan tetapi kalau saya tidak melakukan hal-hal seperti itu, siapa lagi yang membantu masyarakat? Karena aspirasinya kepada kami. Dan alhamdulillah setelah kami jalani itu, akan tetapi saya sesuai dengan koridor yang ada Bukan berarti ini saya tetap berkoordinasi. Akhirnya ya itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan saya tidak pernah mengakui bahwa itu adalah hasil kerja saya, akan tetapi hanya media yang selalu menilai seperti itu. Saya punya prinsip, saya itu bekerja secara kelembagaan. Dan peristiwa itu tidak mengubah aktivitas Anda di media sosial? Tidak berpengaruh itu maksud kami? Artinya saya lebih beretika lagi. Artinya saya memahami bahwa kadang sesuatu yang kita perbuat itu menurut kita belum tentu baik. Menurut kita itu sesuatu yang baik, tapi menurut masyarakat, menurut teman lawan politik kita menilai lain. Makanya kemarin ada lagi kejadian yang sama seperti itu. Jadi saya langsung sampaikan kepada anggota, saya bikin narasinya, saya sampaikan kepada anggota fraksi saya yang berada di komisi terkait. Baru saya bilang, silakan publish ini informasinya. Nanti setelah Anda publish baru saya bagikan. Kami kan tetap membangun menjaga hubungan kami di DPR. Artinya janganlah hal-hal yang lain membuat kami terjadi perbedaan-perbedaan, karena kelembagaan itu adalah satu. Luar biasa Anda ya. Artinya mampu menjaga hubungan antar anggota seperti itu ya Bapak ya, tujuannya. Ya, artinya di dalam suatu kelembagaan itu tentu kebersamaan yang lebih utama. Karena kenapa? Karena penilaiannya itu secara kelembagaan, bukan secara person. Ya makanya harus kami membangun kerjasama dengan baik. Walaupun hati terluka, ya tetap kita bagaimana memperlihatkan supaya kebersamaan itu tetap ada. Ya. Dan hati terluka itu biasa dalam politik, Pak. Ya, itulah dibutuhkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menyikapi suatu persoalan. Iya. Dan itu tidak mengubah prinsip Anda dalam kebiasaan Anda dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ya, tentu saya selalu berpikir bagaimana caranya saya melakukan sesuatu yang tidak melukai dengan orang lain. Jadi dengan pengalaman kemarin, walaupun sebenarnya itu bukan saya melakukan, akan tetapi itu memberikan pelajaran kepada saya bahwa bagaimana mengunggah suatu masalah, teman-teman yang lain tidak tersinggung atau bagaimana. Karena kenapa bagi kami, bahwa apapun yang kami lakukan itu melekatnya adalah berengnya DPRD Kabupaten Wajo. Iya, dan menjaga muruah lembaga ya. Iya.
Nah, selain aktivitas sebagai wakil rakyat yang Anda publis, yang paling banyak yang kami temukan di media sosial Anda adalah kegiatan sosial. Siap. Itu Anda gerakan dengan kekuatan sendiri atau ada kekuatan lain yang Anda gunakan ya? Ya, makanya terutama di bidang sosial ya, sumbangan, saya itu hanya selalu mengatakan diri saya adalah sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Artinya dengan kata-kata itu berarti sesuatu itu bukan dari saya. Kalau ataupun dari saya sesuatu itu tetap saya mengatasnamakan adalah masyarakat atau jamaah, karena masyarakat itu juga bagian daripada saya. Atau saya bagian daripada masyarakat. Karena saya tidak mau mengkultuskan diri bahwa saya lah yang melakukan. Saya selalu mengatakan umat lah yang melakukan. Apa sih motivasi Anda kok selalu ingin terdepan berada dalam kegiatan sosial itu? Begini, terkait dengan masalah itu, ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang sementara berduka, bukan persoalan apa yang kita berikan, akan tetapi yang menjadi pengharapan dan menjadi nilai yang sangat tinggi bagaimana bentuk perhatian kita. Ya, itu yang lebih utama, bahwa ketika kami datang maka DPR lah yang dirasa bahwa anggota DPR Kabupaten Wajo telah hadir untuk memantau atau melihat kami. Itu yang. Jadi ini hampir tiap hari saya lihat akhir-akhir ini, apalagi akhir-akhir ini, hampir tiap hari Anda hadir melayatnya. Ini yang sering saya lihat. Apa kita tidak banyak menyita waktu seorang anggota dewan yang semestinya banyak seyogianya banyak berkegiatan di kantor ya, seperti itu. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa kita lah yang harus mengatur waktu, jangan waktu yang mengatur kita. Nah, itu. Dengan pola seperti itu tentu kita bisa mengkondisikan. Yang penting kita ikhlas untuk melakukannya. Karena sesuatu yang kita lakukan secara ikhlas, maka tidak ada beban moral yang ada pada diri kita maupun beban capek, tidak ada itu. Jadi tidak merasa capek sama sekali. Tidak merasa capek. Dan bahkan mungkin bahagia kalau berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya kan ini punya prinsip bahwa memakmurkan atau membahagiakan masyarakat itu adalah rekreasi saya. Ketika masyarakat merasa bahagia atas apa yang kami lakukan terhadapnya, maka itulah sebagai fantasi hidup saya dan sebagai hasil atau implementasi daripada rekreasi saya. Jadi nikmat rasanya Pak berada di luar biasa. Jadi ketika orang-orang mungkin mohon maaf bukan saya membandingkan, tapi dibanding tokoh-tokoh lain, Anda yang paling selalu hadir di tengah masyarakat setiap ada insiden, apakah itu kecelakaan, duka, atau mungkin ada kegiatan bakti sosial, Anda selalu terdepan. Apakah itu karena ada rasa bahagia ketika memberikan sesuatu ke orang lain? Jadi saya itu tidak hadir, akan tetapi dituntut untuk hadir. Dituntut untuk hadir. Karena banyak peristiwa yang saya lakukan atau yang saya jalani itu secara kebetulan kami hadir. Ataupun kami dipanggil oleh masyarakat bahwa ada kejadian seperti ini. Itulah yang membuat kami selalu hadir, karena ada prinsip saya tadi bahwa sedangkan saya tidak digaji oleh negara, saya melakukan kegiatan itu. Apalagi alhamdulillah saya sudah digaji oleh negara, maka saya harus lebih eksis untuk melakukan kegiatan itu dibanding dengan sebelumnya. Nah, Mas, ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan bagaimana tanggapan orang ketika Anda berada di kegiatan sosial, sering berada berkegiatan sosial, kemudian di sisi lain Anda adalah seorang politisi? Hal seperti itu saya sampaikan tadi, apapun bentuk kegiatan kami selalu dipandang dengan dua sisi positif dan sisi negatif, ya. Karena kenapa? Bagi orang yang tidak ada kepentingannya terhadap kegiatan saya itu, maka dia itu melihat dengan sisi positifnya. Akan tetapi bagi orang-orang yang memang punya pemikiran negatif terhadap kita, apapun yang kita lakukan itu adalah selalu hasilnya negatif. Jadi ada yang selalu menanggapi negatif aktivitas sosial Anda? Tidak semua sesuatu hal baik yang kita lakukan dinilai secara positif. Pasti ada saja. Pasti ada, jangankan kita. Nabi-nabi terdahulu pun juga demikian. Dia sebagai utusan Allah
untuk menyampaikan suatu kebenaran, akan tetapi kebenaran itu kadang oleh umatnya pada zaman itu menilai dengan bahasa yang lain. Nah, itu tadi tergantung apakah mereka melihat kita dengan pemikiran positif atau melihat secara negatif. Makanya kami enjoy saja untuk melakukannya. Jadi mohon maaf, kesibukan Anda di Dewan itu tidak mengurangi sama sekali aktivitas sosial Anda, masih seperti biasanya ya, Pak? Ya. Saya punya prinsip bahwa tugas utama kami itu di DPRD Kabupaten Wajo. Kalau topung ada kegiatan yang saya lakukan di luar daripada gedung DPR, maka itu adalah tugas tambahan yang kami lakukan di DPR. Karena kita tahu bahwa tugas kami di DPR itu, tugas pokok kami itu ada 3. Sebagai budgeting, pembuatan anggaran, sebagai pengawasan atau controlling, ya sebagai pembuat undang-undang untuk ini ya. Jadi itu tugas utama. Tapi sekarang dengan perkembangan sama, seolah-olah ada tambahan satu, yaitu tugas sosial. Tugas sosial. Nah, inilah yang saya lakukan, dan bahkan alhamdulillah dengan tanda kutip ya, banyak teman-teman termotivasi untuk melakukan hal yang sama, sehingga masyarakat Kabupaten Wajo sudah merasakan bahwa sekarang sudah betul-betul dekat dengan anggota dewannya. Jadi bukan kepada saya saja, tapi saudara-saudara kami di dapil lain juga melakukan hal yang sama, dan alhamdulillah mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Wajo, dan saya apresiasi saudara-saudara kami yang terpanggil untuk melakukan hal seperti itu. Jadi Anda berhasil menginspirasi anggota dewan lainnya? Bukan inspirasi, tetapi mengetuk hatinya untuk terpanggil. Iya, karena mereka kan orang cerdas, orang pintar juga ya kan. Saya tidak berani mengatakan menginspirasi mereka, kan, tetapi hanya mengetuk hatinya untuk melakukan hal yang sama, dan alhamdulillah berdasarkan dengan komunikasi kami, mereka pun juga menikmati dan ada rasa puas untuk melakukan itu. Dan itu dirasa luar biasa, nikmat. Siap, iya. Nah, selain aktif di kegiatan ini ya, kegiatan sosial berbasis masyarakat, juga di pengurus masjid juga, saya pantau aktif juga. Dan kita juga terlibat dalam kegiatan yang sama, yakni di salah satu organisasi sosial. Dan bahkan Bapak Bupati selaku ketua organisasi mengamanahkan Anda sebagai ketua harian. Siap. Saya rasa memang tidak salah pilihannya. Kenapa harus ke sosok Insinyur Haji Sudirman Meru yang jadi ketua harian? Karena aktivitas sosialnya tidak dirugikan lagi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Apa sih suka dukanya selama ini berkegiatan sosial, baik bersama masyarakat maupun bersama dengan sukarelawan yang selalu bersama Anda ini? Ya. Setiap sesuatu itu selalu ada suka dan dukanya. Jadi bagi saya, terhadap sukanya yang timbul itu kami nikmati, atau saya nikmati. Terhadap dukanya kami jalani secara ikhlas. Akhirnya menjadi suka juga, sehingga tidak ada beban ya. Jadi ada suka duka, tetapi dukanya dibawa suka. Jadi akhirnya jadi tidak ada duka. Jadi semuanya terasa nikmat ya ketika kita berkegiatan sosial dengan para sukarelawan. Ini satu prinsip, kehidupan ini tergantung dari kita. Ya, suatu masalah kita mau larikan kepada hal negatif, maka larinya ke negatif. Hal positif kita lakukan dengan hal positif, larinya ke positif, tapi kadang orang memandangnya dengan negatif. Jadi saya punya prinsip bahwa apapun yang saya lakukan di dunia ini yang kami anggap benar, ya, maka saya menikmati jika itu ada sukanya, dan jika ada dukanya maka saya jalani, karena itu sebagai tantangan hidup. Ya, yang penting kita laksanakan dengan baik. Itu luar biasa ya. Malam ini saya banyak sekali mendapatkan kata-kata bijak dari Anda. Luar biasa, saya sangat terinspirasi dari sosok yang selama ini saya kenal. Ternyata saya belum begitu mengenali Anda sebelum malam ini, dan ternyata luar biasa pertemuan kita malam hari ini. Ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan ke Anda ini, hal yang paling viral di media sosial. Mohon maaf ini agak lucu. Peristiwa tahun lalu, ketika Anda berada di tengah masyarakat, masih di dapil sendiri, kemudian Anda
berkegiatan sosial, memberikan bantuan kepada korban banjir, dan terjadi insiden jatuh ya kalau dari perahu. Tidak jatuh, loncat. Itu waktu itu sempat viral ya. Bagaimana Anda menanggapi viralnya video itu? Itu kan sebenarnya setiap pekerjaan saya bilang selalu ada risikonya. Ada risiko. Karena pada saat banjir itu kondisi air itu sangat tanggung. Yeah. Kami mau duduk tidak sampai karena ini kan rumah panggung. Yeah. Kami berdiri ya risikonya tadi itu perahu oleng. Perahu oleng. Ya, itulah. Nah, ketika dalam posisi seperti itu, ketika perahu oleng daripada jatuh, lebih baik loncat. Cuma dari yang merekam itu karena ini kami kan perjalanan ini tidak ketika itu mau direkam tidak. Yeah. Karena kami mulai start awal direkam supaya ini memperlihatkan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak ada kami bedakan, baik orang kaya, baik orang miskin dan lain sebagainya, semuanya kami santuni. Karena bukan nilai santunannya itu yang kami mau memperlihatkan, menonjolkan, akan tetapi bentuk perhatian kami bahwa ketika saudara-saudara kita ini mengalami suatu duka, maka tentu kita harus hadir untuk memberikan perhatian. Nah, terkait dengan viralnya itu memang sangat viral. Teman-teman saya dari Sumatera atau murid-murid saya dan tersebar di seluruh Indonesia, itu banyak yang menelpon atau bagaimana, sehingga karena memang wartawan membuat judulnya yang beda, mengatakan bahwa anggota DPR tidak menyebutkan bahwa ini orangnya, cuma dibuat secara mengambang, maka sehingga orang terpancing atau termotivasi untuk melihatnya. Dan betul-betul viral itu karena senusantara melihatnya. Iya. Dan itu luar biasa waktu itu, dan sampai viral sampai ke Sumatera ya, Pak? Iya. Karena Sumatera, Jakarta. Ada yang menelpon. Ya, banyak yang menelpon. Akan tetapi saya lihat itu kan selalu orang berpandangan positif dan negatif. Ada yang menilainya positif dan ada juga menilainya negatif. Ya, tergantung dari persepsi kita. Yang penting kita enjoy saja untuk menikmati segala persoalan yang ada. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru. Jadi ada satu hal yang ingin kami simpulkan lagi. Siap. Bahwa bagi Anda menampilkan aktivitas keseharian melalui media sosial itu perlu. Yeah. Bukan untuk kepentingan kepentingan politik, tetapi memang untuk sebagai pertanggungjawaban sosial bagi masyarakat ya. Jadi ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa mumpung kami masih punya lambang di dada, maka saya memperlihatkan bahwa inilah amanah yang kau berikan kepada saya dan saya laksanakan menurut saya dengan baik, akan tetapi tergantung dari saya tidak pernah berpikir bahwa akan terpilih kembali atau bagaimana, karena itu adalah persoalan nasib. Persoalan nasib. Karena kenapa? Karena kadang orang punya suara yang banyak, akan tetapi karena nasibnya belum rezekinya belum di situ, maka ada hal-hal ya. Ada orang hanya di bawah 200 suaranya kan, tetapi karena nasibnya untuk menjadi anggota dewan, maka dia menjadi anggota dewan. Prinsip saya, rezeki itu tidak pernah tertukar. Rezeki tidak pernah tertukar. Luar biasa. Nah, ini bagian akhir dari perbincangan kita malam hari ini. Apa motivasi seorang Insinyur Haji Sudirman Meru kepada generasi muda yang saat ini sedang berjuang untuk menuju ke masa depan ya? Bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan kepada para generasi muda terkait dengan politik bahwa mulai sekarang silakan mengedukasi masyarakat ya, supaya mereka tidak menjadi pemilih yang pragmatis. Karena kita tahu bersama bahwa Wajo ini punya segudang orang-orang pintar. Akan tetapi ketika masyarakatnya masih pragmatis, artinya pragmatis itu baru memberikan suaranya kepada seseorang ketika dia menerima sesuatu. Nah, harapan kami bagaimana masyarakat itu bisa menilai orang menjadi wakilnya itu berdasarkan dengan kelebihan dan potensi yang dimiliki, yang bisa dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Itu di bidang politik. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada generasi muda bahwa
silakan berkreasi dalam hal positif, ya. Lalu lakukanlah dengan pemikiran-pemikiran positif. Karena kenapa? Hal positif yang tidak didasari dengan pemikiran-pemikiran positif belum tentu hasilnya baik. Kemudian kami menginginkan kepada masyarakat bahwa terutama anak muda, bagaimana dia lebih cepat meraih keberhasilannya dibanding dengan kami-kami yang terdahulu. Karena apalah arti sebuah materi kalau kita sudah tidak mampu menikmati lagi. Jadi makanya kami motivasi kepada masyarakat, kepada generasi muda bahwa silakan memikirkan masa depannya sekarang dan berbuat. Jangan terlalu banyak berteori. Lakukan saja apa yang berdasarkan dengan keinginanmu lakukan. Yang penting Anda seikhlas-ikhlasnya, sekuat-kuatnya sang dan sejujur-jujurnya dan semotivasinya untuk melakukan itu. Dan untuk terkait dengan karakter pribadi, ya itu tadi, silakan Anda berpikiran bahwa bagaimana saya bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Ya, mulai dari rumah tangga kita, dalam hal ini lingkup keluarga dalam rumah, kemudian kepada tetangga, kemudian kepada umat orang banyak. Dan prinsip yang satu, silakan berbuat baik, lalu lupakan. Saya ulangi, silakan berbuat baik, lalu lupakan. Jangan sekali-kali mengingat kebaikan itu. Insya Allah, Allah akan memunculkan kebaikan itu pada suatu saat. Ya. Dan terakhir, saya sampaikan kepada Anda, harus benar-benar untuk memotivasi dan mendorong diri apapun rahmat dan berkah yang diberikan oleh Allah. Saya sampaikan bahwa jangankan kelebihan yang kita miliki, ya, kekurangan pun yang kita miliki berdasarkan dengan pandangan umum, pandangan masyarakat, ketika itu dimanage dengan baik, maka itu bisa menjadi suatu potensi yang maha dahsyat. Apalagi kalau memang kelebihan kita yang kita miliki kita manage lebih baik, maka itu akan menjadi super power kelebihan yang kita miliki. Apa contohnya? Contohnya si cebol bisa menjadi bintang film. Karena kecebolannya itu dia ramu dengan baik sehingga dia menjadi bintang film. Ya, ada juga seorang bintang film ya menurut pandangan kita itu suatu kekurangan ketika ini tapi dia jadikan ikon dalam acaranya sehingga dia tanda kutip kelebihan ataupun kekurangan harusnya dimanfaatkan. Iya, artinya karena Allah tidak memberikan sesuatu itu kepada kita jika itu tidak ada nilai manfaatnya. Ya, kadang kekurangan kita itu sebenarnya itu adalah kelebihan kita. Masya Allah. Cuma kadang masyarakat tidak menyadari. Ya, seperti itu. Jadi saya kira itulah yang harus kita sadari, bahwa apapun bentuk potensi yang ada dalam diri kita, maka kita berdayakan dengan baik. Karena itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita raih berdasarkan potensi itu. Dan terakhir yang kami sampaikan, bahwa saya punya prinsip dan saya ingin menyampaikan kepada para pemuda bahwa menurut saya itu rezeki itu ada dua. Ya, ada rezeki yang mutlak kita lakukan, yang kita terima semasa hidup kita, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu rezeki yang mutlak. Dan ada rezeki yang satu ini yang digantung oleh Allah, bahwa rezeki ini untukmu manakala kamu mampu untuk menggapainya. Apa bentuk menggapainya? Itu melalui dengan usaha. Kareso bicara Ugina. Ya, kalau kamu hanya mau mengandalkan rezeki mutlakmu, maka akan kau begitu-begitu saja. Inilah yang membedakan orang. Rezeki yang satu ini rezeki yang diberikan oleh Allah, yang memerlukan perjuangan, memerlukan motivasi dan pekerjaan dan usaha. Nah, inilah yang membedakan status manusia. Ya, makanya jangan pernah untuk berdiam diri tidak melakukan sesuatu. Ya, lebih baik kita duduk-duduk daripada baring. Lebih baik kita berdiri daripada duduk. Lebih baik kita jalan-jalan daripada berdiri. Lebih baik kita lari cepat dengan kontrol yang baik, daripada hanya jalan-jalan biasa. Tergantung dari kondisi dan motivasinya. Jadi kaitan posisi Anda sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo,
apa sih yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat ini, terutama yang masih muda ini, punya potensi? Jadi kami di Komisi 2 itu yang membidangi tentang ekonomi keuangan di Kabupaten Wajo, dan tentu terkait dengan potensi ekonomi tentu ranahnya di komisi kami, Komisi 2. Olehnya itu, dalam perjalanan kami di DPR ini, kami dari Komisi 2 telah merancang suatu peraturan DPR dari inisiatif DPR itu sendiri, yaitu dengan perda tentang ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini adalah basisnya di remaja atau generasi milenial yang ada sekarang. Nah, bagaimana bentuknya itu? Artinya pemerintah harus hadir mewadahi dan melindungi ekonomi kreatif itu terhadap pemuda-pemuda kita. Olehnya itu kami memotivasi kepada pemuda, silakan berkreasi sesuai dengan bidang dan keilmuannya. Kalau topung Anda tidak mampu untuk mengembangkan diri, saya kira banyak tempat-tempat kursus, tempat-tempat belajar yang bisa mendorong kita untuk mengarahkan keterampilan yang kita miliki. Termasuk di WIM ini, saya kira ini adalah suatu lembaga yang sangat potensial yang ada di Kabupaten Wajo, akan tetapi ini adalah milik Sulawesi Selatan. Karena para siswanya bukan saja orang Wajo, akan tetapi datang dari berbagai kabupaten. Dan saya kira tempat ini adalah tempat yang sangat produktif untuk mengembangkan diri terhadap apa yang menjadi keahlian kita. Itulah yang saya motivasi kepada masyarakat, bahwa kalau Anda tidak mampu untuk mengontrol atau memproduktifkan kelebihan yang Anda miliki, ya silakan datang di lembaga kursus, tempat pelatihan-pelatihan seperti yang ada sekarang di WIM, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh WIM itu sendiri dan punya link ke pusat, ke kementerian terkait. Saya kira inilah yang lebih utama, sehingga mudah untuk mengarahkan generasi muda untuk menggapai daripada apa yang menjadi cita-cita dari keahliannya itu sendiri. Jadi intinya generasi muda ini mutlak harus punya keterampilan, ya? Ya, karena sekarang adalah era milenial, era kompetisi yang sangat kuat, dan era globalisasi yang sangat kuat. Maka kalau kita tidak punya skill untuk menghadapi era sekarang ini, maka kita akan ketinggalan. Makanya kelebihan apapun yang kamu miliki, tetapi kalau kau manage dengan baik sebagai suatu skill yang berpotensi, maka itu adalah suatu kelebihan yang kita miliki. Makanya kalau kita tidak mampu, ya kita harus membutuhkan pendamping-pendamping untuk dapat lebih mengarahkan kita supaya potensi itu dapat tersalur dengan baik. Dan saya rasa ini sangat sejalan dengan program pemerintah, ya, yang menciptakan entrepreneur muda 10.000 kalau. Iya, itulah salah satu daripada visi misi Pak Bupati dalam rangka 25 yang telah dicanangkan di Kabupaten Wajo, yaitu bagaimana bisa menggerakkan penduduk Kabupaten Wajo, terutama para pemudanya itu, agar lahir 10.000 pengusaha muda yang ada di Wajo semasa masa perjalanan daripada masa tugasnya itu, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Itulah cita-cita pemerintah kita di Kabupaten Wajo, dan itu harus kita hargai dan harus kita dorong supaya masyarakat itu dapat termotivasi untuk mendapatkan tempat untuk menjadi pengusaha muda sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak Bupati kita. Banyak sekali motivasi yang Anda berikan pada malam hari ini. Semoga kehadiran Anda di studio kami untuk malam hari ini dapat menularkan energi-energi positif untuk kita semua, ya, seperti itu. Terutama yang generasi muda yang saat ini masih sedang mencari jati dirinya, ya, seperti itu. Dan tentu kami ucapkan terima kasih sudah hadir bersama kami untuk malam hari ini, Bapak, ya, luar biasa, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wajo, sudah menyempatkan hadir bersama kami dan berbagi motivasi untuk malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.